Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen dan dosen penguji uji kinerja PBG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, saya Kurati Ayun. Saya adalah seorang guru PAI di SD Negeri Kedung Pucang, Kabupaten Purworejo, sekaligus sebagai mahasiswi PBG dalam jabatan tahun 2025 PET 1 di LPTK Universitas Islam Negeri Salatiga dengan NIM 27030250574. Pada hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja di SD Negeri Kedung Pucang, Kabupaten Purworejo pada kelas 3B dengan materi senangnya sholat rawatib. Berikut ini uji kinerja saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini sehat semuanya? Tepuk semangat.
Yang keras sebenarnya kalimat apa? Kalimat thayyib. Nah, kalimat thayyib itu sebenarnya seperti ada, seperti apa? Ada yang insya Allah, ada lagi. Kemudian apa lagi? Terus apa lagi? Kalau misalnya kita melihat pantai yang sangat indah, kalau kita mau berjanji sama teman, kita akan belajar tentang senangnya sholat rawat, ya. Nah, tujuan dari apa yang akan kita pelajari diharapkan setelah kalian belajar, yang pertama kalian harus bisa membiasakan sholat rawatib, qabliyah dan ba'diyah dengan benar. Jadi diharapkan setelah kalian belajar ini, kalian akan dapat melaksanakan sholat rawatib. Berikutnya, tujuan berikutnya adalah kalian mau menjelaskan apa sih sholat rawatib itu, bagaimana caranya sholat rawatib. Sekarang kalian mau tanya, pernahkah kalian melaksanakan sholat sunnah apa saja? Pernah melaksanakan? Apa? Sholat apa? Sholat duha, ada lagi sholat lain? Duha saja? Baru sholat duha ya? Kalau tarawih ada yang pernah nggak? Nanti belum pernah. Tarawih? Semuanya pasti pernah sholat tarawih. Sholat tarawih juga termasuk sholat sunnah. Nah, kemudian apa yang kalian ketahui tentang sholat sunnah? Ada yang tahu nggak sholat sunnah itu apa sih? Belum tahu. Kalau sholat fardu apa? Harus dikerjakan, wajib dikerjakan. Kalau tidak dikerjakan akan mendapat apa? Dosa, ya. Tapi kalau sholat sunnah itu sholat yang kalau kamu kerjakan kamu dapat pahala, kalau tidak dikerjakan tidak dapat dosa. Itu namanya sholat sunnah. Yang berikutnya, bagaimana perasaan kalian setelah melaksanakan sholat sunnah? Waktu itu kan kalian pernah sholat tarawih ya? Setelah sholat tarawih perasaannya bagaimana? Lagi yang lain? Selain senang? Gembira. Kali ini kita akan mempelajari tentang sholat rawatib. Ya? Sholat rawatib nanti kita akan belajar tentang apa itu sholat rawatib, pengertiannya apa, ya. Kemudian ketentuannya, caranya seperti apa. Kalau kita mau sholat rawatib itu caranya seperti apa? Apakah seperti sholat biasa atau berbeda? Nanti kita akan belajar. Kemudian macam-macam. Sholat rawatib juga ada macam-macamnya. Ada sholat rawatib qabliyah, ada sholat rawatib ba'diyah. Nanti kita juga akan belajar. Kemudian hikmahnya, kalau kita sholat rawatib itu keuntungan yang kita dapat itu apa? Kita akan belajar berkelompok, kelompoknya sesuai dengan absen. Nanti Bu Ayu membacakan nama-namanya, ya. Nanti ketika mengerjakan kelompok semuanya harus ikut berdiskusi, harus sama-sama berkolaborasi. Kalau ada tugas semuanya bekerjakan bareng-bareng. Enggak cuma satu orang aja, dua orang aja yang lainnya di meja, enggak. Tapi semuanya bekerja bersama-sama. Kelompok yang kedua, Adib, Farid, Hasan, dan Adis. Adis masuk ke kelompok 2. Kemudian Husain, ya. Selanjutnya yaitu sholat sunnah ba'diyah mengikuti 2 rakaat sebelum subuh dan 4 rakaat sebelum tidur. Selanjutnya sholat sunnah ba'diyah mengikuti 2 rakaat setelah tidur, 2 rakaat setelah. Sholat rawatib itu adalah sholat sunnah, ya. Sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu. Tadi pagi sholat apa? Tadi siang sholat? Sore sholat? Jadi orang yang mengerjakan sholat rawatib ini akan dibangunkan rumah di surga, ya. Dibangunkan rumah di surga. Yang namanya rumah di surga kayak rumah di dunia enggak? Enggak, berbeda. Rumah yang ada di surga tentunya berbeda dengan rumah yang ada di dunia. Nah, sholat sunnah rawatib ini mengiringi sholat fardu. Jadi setiap ada sholat fardu berarti itu ada sholat rawatib sebelumnya dan sesudahnya, ya. Sebelum dan sesudahnya. Kalau sebelum namanya qabliyah, kalau sesudah namanya ba'diyah. Nah, sholat rawatib ini gunanya adalah untuk bertujuan untuk apa? Untuk menyempurnakan kekurangan dalam sholat fardu. Sebelum namanya apa? Setelah namanya apa?
Jika sebelum dia, sesudah juga dia mengiringi sholat fardu untuk menambah kesempurnaan. Tepuk semuanya. Sekarang kita lanjut untuk membaca niat sholat rawatib. Sholat rawatib itu sama seperti kalau kita sholat biasa. Cuma kalau sholat rawatib itu ada 2 rakaat, ya. Ada yang 2 rakaat, ada yang 4 rakaat. Yang 4 rakaat hanya yang sebelum zuhur, yang lainnya 2 rakaat semua, ya. Sekarang kita baca bersama-sama niat sholat rawatib ketika sebelum subuh. Ini yang sebelum subuh. Jadi qobliyah subuh. Ya, kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnatan subhi raka'ataini wa ba'diyatan mustaqbilan qiblati Allahi ta'ala. Usolli sunnatan subhi raka'ataini qabliyatan mustaqbilan qiblati lillahi ta'ala. Ini pendek ya, pendek langsung mustaqbilan qiblati lillahi ta'ala. Seperti itu ya. Coba kita ulangi bersama-sama. 1, 2, 3. Usolli sunnatan subhi raka'ataini qabliyatan mustaqbilan qiblati lillahi ta'ala. Yang bawahnya adalah sholat qobliyah zuhur 2 rakaat. Jadi kalau zuhur itu boleh 4 rakaat, boleh 2 rakaat, ya. 1, 2, 3. Usolli sunnatan zuhri raka'ataini qabliyatan mustaqbilan qiblati lillahi ta'ala. Sekali lagi semuanya. 1, 2, 3. Usolli sunnatan zuhri raka'ataini qabliyatan mustaqbilan qiblati lillahi ta'ala. Oke, ya. Artinya adalah saya niat sholat sunnah sebelum subuh 2 rakaat dengan menghadap kiblat karena Allah. Artinya, ya. Jadi ini simpel, cuma bikin kalau duha kan usolli sunnatan duha raka'ataini mustaqbilan qiblati lillahi ta'ala. Kalau ini usolli sunnatan subhi raka'ataini qabliyatan, tambahin qabliyatan mustaqbilan qiblati lillahi ta'ala. Ya, sama sini paham? Ini nanti dulu ya. Ini ya. Terus nanti ini bagian ini tempel ini silakan yang tempelin di tempelnya di sini. Begini. Nah, ya. Tempel seperti ini, jadi seperti ini. Terus tempel yang bagian bawah nanti ditempelnya di sini. Ini ada tempel kan? Tempelin di sini. Nama kelompoknya siapa saja? Nama kalian saja. Nanti kalau udah ini, gue jelasin kalian dan kalian nanti setelah ini.
dengan teman-temannya tugas yang tadi sudah kalian berikan. Kemudian semuanya ikut mengerjakan berkolaborasi. Tulis semuanya jawaban di kategori masing-masing. Ya, tidak hanya satu orang, dua orang, tidak, tapi semua ikut ambil untuk mengerjakan tugasnya. Paham semuanya? Paham semuanya? Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, tepuk tangan untuk kelompok satu. Oke, lagi tepuk tangan untuk kelompok Oke, silakan kembali boleh dikumpulkan. Yang pertama kita tadi sudah belajar tentang materi sholat rawatib. Sholat rawatib adalah sholat apa? Sunnah yang mengiringi sholat fardu ya. Kemudian ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas semua? Sekarang poin yang tadi. Boleh nggak sih kita melaksanakan sholat rawatib tapi berjamaah berapa? Boleh, tapi lebih baiknya sholat rawatib itu dikerjakannya sendiri-sendiri.